Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Wahyudi dan ini teman saya Siti Mutiah. Kami dari kelas TI 2 semester 3. Di sini kami akan membuat tutorial database sistem informasi akademik. Yang dimana tutorial database ini adalah salah satu tugas mata kuliah database administrator. Oke, kita langsung saja ke tugasnya. Sini tugasnya adalah buatlah query untuk membuat database dengan nama sistem informasi. Nah, kita langsung aja ke aplikasinya PHP My Admin. Langsung ke baru aja kita klik baru, lalu kita ke SQL. Kita bikin database sistem informasi. Sistem. Lalu kita enter. CTRL. Control enter. Oh iya, salah. Nah, di sini hasil. Nah, di sini kan nongol di sistem guru akademik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua oleh teman saya. Yang pertanyaan kedua yaitu buatlah query untuk membuat tabel mahasiswa dengan atribut NRP, tipe datanya varchar, nama lengkap, tipe data varchar, jenis kelamin, enum, laki-laki, perempuan, alamat, teks, jurusan varchar, dan tambahkan primary key pada atribut NRP. Lalu untuk data enumnya ditulis dengan jenis kelamin, jenis underscore kelamin, enum, laki-laki, perempuan. Nah, ini diklik ya sistem informasinya, terus masuk ke SQL. Itu bikin tabel, create tabel, mahasiswa, terus NRP, ininya varchar, terus di belakangnya dikasih koma, terus ininya ada nama lengkap, tipe data varchar, ininya 100, terus dikasih koma, ada jenis kelamin, terus di jenis kelaminnya dikasih enum, laki-laki, ininya dikasih koma, lalu ada alamat, koma, lalu ada jurusan, tipe data varchar, ininya 64. Nah, tadi NRP-nya dikasih primary key. Nah, kalau sudah, kontrol enter. Nah, sudah ada tabel mahasiswanya. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah tambahkan data di bawah ini ke tabel mahasiswa. Nah, kita akan membuat tambahkan NRP-nya, terus nama mahasiswanya, jenis kelamin, alamat, sama jurusan. Nah, kita pergi ke mahasiswa, ke SQL, lalu kita membuat data mahasiswanya, yaitu insert untuk mahasiswa. Nah, kita akan masukkan NRP, lalu nama lengkap, terus jenis kelaminnya, alamat, dan jurusan.
lalu dikasih kurung tutup. Nah, lalu values. Nah, di sini kita akan menambahkan nama mahasiswanya, yaitu NRP dulu ya. NRP 145 20123 145 lalu nama lengkap mahasiswanya Dinda gede nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kasih spasi. Koma Remur. Lalu jenis kelaminnya yaitu perempuan. Koma, lalu alamatnya di Indramayu. Jurusannya itu teknik informatika. Lalu tutup kurung koma dan tambahkan lagi mahasiswanya itu Hafiz Caniago dengan NRP-nya 14 20 642 145. Lalu namanya Hafiz Caniago. Jangan lupa kasih koma di sini, bukan titik. Koma, lalu jenis kelaminnya yaitu alamatnya di Cirebon. Koma, jenis apa? Jurusannya teknik informatika. Jangan lupa dikasih kutip. Lalu dikasih koma. Lalu Muhammad Sofyan dengan RP 14 520 832 14 520 832 koma, namanya Muhammad Sofyan, jenis kelaminnya laki, koma, tinggalnya di Cirebon, koma, jurusannya itu teknik informatika. Kurung. Dan yang terakhir adalah Mubarak Harisma Gunawan dan RP-nya 14 62 09 20 14 62 09 02. Namanya adalah Mubarak Harisma Gunawan.
koma, jenis kelaminnya laki-laki, koma, tinggalnya di Cirebon. Koma, jurusannya itu sistem informasi. Lalu koma, kurung, koma. Nah di sini kan udah nih sampai Mubarakas Gunawan. Yang terakhir itu nggak usah dikasih koma. Itu ya, di situ. Nah, lalu kita Ctrl Enter. Nah, udah berhasil tuh. Ceknya gimana? Coba dibuka ini mahasiswanya, ada datanya enggak? Nah, di sini udah ada datanya. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah, pertanyaan untuk nomor 4 yaitu buatlah query untuk membuat tabel dosen dan atribut NIP, tipe data varchar, nama dosen, tipe data varchar, jenis kelamin, enum, alamat teks, dan tambahkan primary key pada atribut NIP. Nah, kita ke baru, terus masuk ke SQL. Nah, ininya kita bikin tabel dosen. Terus NIP, tipe data varchar, ininya 20. Terus jangan lupa dikasih koma, lalu ada nama dosen, tipe data varchar, jangan lupa dikasih koma, terus ada jenis kelamin, ininya enum, ini laki-laki, perempuan, terus ini dikasih koma, lalu ada alamat, tipe datanya teks. Nah, yang terakhir yang NIP-nya dikasih primary key. Kalau sudah, Ctrl Enter. Nah, sudah ada tabel dosen. Selanjutnya ke pertanyaan kelima. Nomor 5 adalah tambahkan data di bawah ini ke tabel dosen. Nah, kita akan tambahkan nama dosennya di sini, di NIP, nama dosen, jenis kelamin, dan alamatnya. Kita langsung aja ke aplikasinya, yaitu kita ke dosen. Nah, kalau ada kayak gini kita pencet OK aja, lalu kita ke SQL nya. Nah, kita ke tambahkan nama dosennya, yaitu insert info, nama dosennya, tabelnya tabel dosen, lalu ke kurung NIP, koma, nama dosen, koma, jenis kelamin, koma, nama alamat. Yang ada di dalam kurungnya harus sesuai dengan kolom ini, jangan beda. Kalau beda akan berakibat error. Terus kita kasih values. Nah, kan pada belum tahu nih values itu apa sih? Values itu apa? Values itu buat menambahkan nama data.
data yang ada di sini nih biar masuk ke data nama dosennya. Nah, yang pertama adalah nomor dosennya adalah Pak Asep Kosasi M.com. Ini IP-nya 123. Di sini IP-nya adalah 123, koma, terus nama dosen. Nama dosennya itu Asep, Pak Asep. Pak Asep. Jangan lupa dikasih dilarnya ya. M.com. Ini koma. Ini Kosasi, koma, M. Ini. Koma. Lalu ke jenis kelaminnya itu laki-laki. Laki, K-nya kapital. Apanya? Pakai dengan kapital. Alamatnya di Cirebon. Kira tahu di situ apa sih? Nggak apa-apa. Oh, di sini berarti komanya jangan di dalam. Iya, di luar. Nah, selanjutnya itu Pak Abdurrahman M.com. Yang IP-nya 234. 234, koma. Iya benar. Realias itu untuk menambahkan data. Pada umumnya M.com. Jangan lupa Koma, itu sistemnya laki-laki. koma. Koma, alamatnya di Cirebon. Cirebon. Lalu yang terakhir adalah Ibu Cucu Handayani M.com, yaitu NIP-nya 345. Oh, koma, nama dosennya itu Cucu Handayani. Gantian atau yang ininya? Nanti aku ya. Iya, ada. Handayani ininya Koma kan? petik dulu. Mana di mana? Ini di sini Oh, iya. Handayani. Jadi merah kan? Ini Iya. kan di sini ada M.com ya, belum? Iya M.com ya. Lalu Koma M titik com. nah, jenis kelaminnya itu perempuan. Kebalik gue ini. Ininya belum di. Oh iya, ada komanya ya. Bukan, ini ketik di sini nih di M.com. Nah, Tinggalnya masih di Cirebon. koma ketik Cirebon. Tutup koma. Enggak. Sini kan udah selesai nih. Tinggal Kamu kita lanjut. share enter. Lanjut sama kamu. Aku Nanti nyoba kita yang lihat ini. di dosen. Ada datanya enggak? Coba lihat. Tuh ada. Oh iya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. 6. Ini kita Lanjut lihat. sama kamu ya. Kita Nanti aku lanjut. nyoba yang 7. Kita. Nah, Nah, di sini nih nomor 6 adalah buatlah query untuk membuat tabel mata kuliah dan atribut kode mata kuliah karakter 10 digit, nama mata kuliah karakter 64 digit, SKS-nya karakter 2 digit, dan tambahkan prime key pada atribut kode mata kuliah. Nah, kita ke baru lalu kita ke SQL. Kita akan membuat tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah. Yang pertama adalah ada kode matkul. kode mata kuliah dengan
berapa? Varcharnya 10 10 digit. Sudah 10 digit. kurung buka kurung tutupnya nggak ada. Oh iya, Dikasih koma. Lalu tanpa nama mata kuliah nama matkul yaitu Varchar. tanpa spasi dan mana spasi Statusnya 64 ya? 64 Koma. tutup koma. Lalu SKS nya tipe data Varchar Varchar. 2002. Nah di sini kan warna ini ya. Ya, Nah di sini yang tambahkan primary key pada atribut pada Kode mata matkul. kuliah. Kita kasih primary key di sini di dalam koma. di luar. Ya, Nah, primary key. Nah, udah, kalau udah kita serial enter. nah, Di sini kan udah nama. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. nomor 7 yaitu tambahkan data di bawah ini ke tabel mata kuliah. Kita masuk dulu ke tabel mata kuliah. Kalau ada ini tinggal oke aja. Terus masuk ke SQL. Ini hapus. Nah, di tabel mata kuliah ini ada data yang dimana datanya itu ada kode matkul, nama matkul, sama SKS. Nah, yang pertama kita insert into, lalu tabelnya tabel mata kuliah, kurung buka sama kurung tutup, ininya ada kode matkul, koma, nama mata kuliah, sama SKS. Lalu ada values. Terus di sini ada data yang pertama yaitu ada kode matkulnya AKO. Terus koma. Ininya arsitektur. Dan organisasi komputer. Terus koma, ininya petik, ininya koma, lalu SKS-nya 3. Ininya jangan lupa dikasih koma. Biar cepat kita copy aja, lalu kita nanti ganti. Ininya yang data yang kedua yaitu AP1. Algoritma pemrograman 1. SKS-nya 3. Lalu lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu datanya SDG. SDG itu nama mata kuliahnya sistem digital. Sistem digital. SKS-nya juga 3. Komanya belakang. Sistem digital. Nah, ini komanya dihapus. Cuman 3 data ya. Kalau sudah, Ctrl Enter. Kita lihat di mata kuliahnya. Sudah ada. Selanjutnya dilanjutkan ke pertanyaan ke-8. Nah, nomor 8 adalah buatlah query untuk membuat tabel nilai dengan atribut nick 20 digit, kode mata kuliah, karakter 10 digit, NRP, karakter 10 digit, nilai, angka digit, mutunya karakter 10 digit.
SQL kita buat baru web, kita ke SQL sekarang buat tabel nilai, create tabel nilai. Terus yang pertama adalah NIP, tipe data varchar 20. nah berapa tipnya? 20. Terus koma, lalu kode kuliah, tipe varchar. kode kuliah, maaf. Oh iya, maaf. Kode varchar, digitnya 10. lalu Ada NRP. NRP-nya itu varchar. Dan itu varchar apa sih? Varchar. Karena sebelumnya varchar. Digitnya yaitu 10, koma, lalu nilainya pakai int, integer 3. lalu mutu. Bentar, kita kasih koma dulu. Mutu Itunya varchar 1 digit. 1 digit. Kalau kita cetak ini, nah di sini Ada. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Nah, di pertanyaan 9 yaitu tambahkan data di bawah ini ke tabel nilai. Yang dimana tabel nilai ini ada 3 data, yaitu data NIP, kode matkul, NRP, nilai, sama mutu. Kita masuk dulu ke tabel nilai, lalu ke SQL. Ininya dihapus saja. Lalu insert into. Ininya tabel nilai. Lalu kurung buka sama kurung tutup, yang dimana di dalamnya itu ada NIP, kode matkul, NRP, nilai, sama mutu. Nah, lalu di sini ada values. Nah, NIP-nya itu yang pertama ada 123, kode matkulnya AP1, lalu koma, NRP-nya 14520 123, lalu nilainya 90, mutunya A. Nah, ini tinggal di copy aja biar cepat. Data yang kedua yaitu 234, kode matkulnya SDG, dengan NRP 14520 2832 dengan nilai 89, mutunya B. Lalu yang ketiga, data yang ketiga dengan NIP-nya 345, ininya kode matkulnya itu AKO dengan NRP 14620
Nilainya 78, mutunya C. Setelah itu kontrol enter. Lalu ini klik OK. Nah, sudah ada nilai datanya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan 10. Pertanyaan nomor 10 adalah tambahkan atau buatlah query bagian K pada atribut NIP kode kuliah NRP pada tabel nilai agar bisa saling berelasi dengan tabel lain. Untuk contohnya seperti gambar di bawah ini. Digabungin apa satu-satu aja? Satu-satu. Kita program K ke atribut NIP dulu ya. Ini berarti kita ke nilai. Relasi itu apa sih? Tahu nggak relasi itu apa? Tahu, relasi tahu. Nah, jadi relasi itu adalah penghubung antar tabel satu dengan tabel lainnya. Nah, itu relasi. Program NIP itu outer table nilai. Nah, enggak, udah itu outer table nilai kan udah tadi. Enggak, ini yang iya. Yang enggak benar. Add consent. Oh iya benar. Construct. Lalu FKN. FKN itu apa sih, Kak? Nggak tahu. Jelasin dong. Jadi FKN itu apa ya? Aliasnya dari nama alias dari nilai. Iya nggak sih? Iya. Ya. Jadi buat alias itu apa aja gitu. Bisa bebas. Bebas gimana kitanya? Lalu program NIP sama. Nah, referensi dari tabel mana nih? Dari tabel mana? Coba lihat soalnya. Ayo. Nah, sedikit berarti pada tabel nilai relasi berarti Nah, dari ini kan tabel nilai ini referensi dari tabel dosen. Berarti kita referensinya ke tabel dosen. Iya. Di dosen. Nah, berarti sininya nih. Mantap. Cuma udah. Nah, lalu kita enter. Tuh, hasil. Oke. Lalu selanjutnya ke kita lagi. Ya. Lalu ke kode mata kuliah. Kita kayak SKL lagi. Kita hapus. Outer table nilai. Lalu FK-nya buka mata kuliah. FK-nya titik kapital. Oregon. Apa-apa kan itunya kecil semua? Jangan. Tapi harus gede semua ya? Iya, kapital. Gede. Besar. Oregon. Lalu kode kuliah. Kode matkul. Referensi dari mana? Dari mana coba lihat? Yang tadi tabel nilai ke tabel mata kuliah. Kode mata kuliah. Ke dari nilai. Kode mata kuliah tabel nilai direlasikan ke tabel mata kuliah kode mata kuliah. Ada referensi dari mata kuliah. Iya. Ini dari mata kuliah. Tabel mata kuliah lalu kode mata. Nah. Lalu kita hasil. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah NRP. Ya. Lalu kita ke SQL lagi. Ada ini oke. Bentar, sebulan situ ya. Yes. Nah, terus lagi. Outer table nilai
FK. Di sini pakai NR. Koreken K. NRP. Dari mana? Nah, ini NRP berarti ke tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Nah, itunya NRP. Lalu nah, sekarang udah selesai. Nah, maka kesimpulannya dari hasil uji coba nomor 1 sampai nomor 10 akan berelasi pada tabel lainnya. Untuk yang seperti di bawah ini. Citiun nu ngajelaskeun. Ini kan? Heeh, Citiun nu ngajelaskeun. Ya. Nah, ini tampilannya kayak gini. Kita coba lihat di database-nya. Lalu ada desainer. Nah, rapihin dulu. Itunya belum. Maaf, bentar. Hilang. Nggak nyari lagi di itu aja di ini. Nah, ini tampilannya. Yang pertama di sini nilai. Terus ada dosen di sini. Mahasiswa. Lalu di sini ada mata kuliah. Dikatasin lagi coba. Bentar. Harus sabar. Sayang Tuhan, sayang Allah. Nah, udah sama. Lalu maka kesimpulan dari uji coba dari nomor 1 sampai nomor 10 akan berelasi dari tabel 1 dengan tabel lainnya. Misalkan dari tabel mahasiswa ini, NRP ini akan berelasi dengan NRP tabel nilai. Lalu di tabel dosen berelasi dengan NIP yang ada di tabel dosen akan berelasi dengan tabel nilai. Lalu ada tabel mata kuliah. Nah, tabel mata kuliah ini berelasi kode matkul dengan tabel nilai kode matkul. Jadi apa namanya? Apa sih? Bukan. Nah, induknya itu ada di tabel nilai. Karena ini kayak utamanya gitu. Utamanya itu ada di tabel nilai. Nah, sedangkan tabel mahasiswa, tabel dosen sama tabel kode matkul itu sebagai tabel anak. Bisa udah? Lihat ini Apa? Bisa lihat kayak gini Nggak bisa. Ini kayak dibikin di Word. Oh, Nah, okay. kayak gitu. Nah, sekarang udah selesai. Kita tutup aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.